Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya? Jadi hari ini seperti judulnya, aku sama Titin lagi. Kita bakalan ngebahas salah satu konten yang menurut aku cukup menyenangkan tapi juga sensitif ya sebetulnya ya, Tin ya. Yaitu kita bakalan ngebahas kos-kosan. Sebetulnya topik utamanya tuh kos-kosan ya, Tin ya. Jadi mungkin informasi general aja. Aku di sini tuh punya pengalaman pernah kos di kos yang bebas. Bebasnya tuh bebas banget. Kalau Titin kosnya gimana dulu? Pada Eh, saat kuliah ya ini iya. ya. Ada banyak peraturan, tapi menurutku nggak ketat-ketat banget, juga nggak bebas-bebas banget. Jadi kayak ibaratnya fleksibel gitu ya. Fleksibel sih. Untuk kos cewek ya. Cuman memang ada peraturan. Aturan yang bisa dibilang ketat, tapi Ketat, tetap cuma bisa bisa fleksibel. bisa lihat situasi gitu loh nanti. Jadi Fleksibel. ownernya itu kayak apa ya, Tin ya? Ngasih izin dan sebagainya tuh nggak susah gitu Ya ya. nggak susah. Yang penting memang alasannya sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Oke. Nggak diskotik. Jadi alasannya tuh kalau emang logis ACC gitu ya. ACC iya. Oke, jadi inti dari video ini adalah nanti kita bakalan ngebahas sudut pandang mahasiswa juga sebetulnya kos yang ideal bagi mahasiswa itu seperti apa sih, Tin, gitu ya menurut kita pribadi. Karena untuk memulai cerita nih ya teman-teman ya, pada saat kita kuliah gitu kan, emang pada dasarnya kos itu kan emang pasti nyari yang nyaman ya, Tin ya. Betul betul. Kalau kita ngomongin nyaman dulu, Tin, menurut kamu kos yang nyaman itu kayak gimana? Kalau aku nyaman dalam artian itu kita nggak mau ngapa-ngapain apa yang kita ingin, privasi kita itu kejaga, nggak ada campur tangan orang lain, nggak ada cekcok. Terus gerak kita buat jadi mahasiswa, cara kita kreatif buat mahasiswa, geraknya itu nggak terhambat. Dalam arti kan contohnya ada kos yang hanya jam malamnya jam segitu, mau nggak mau digembok, akhirnya ada yang ikut BEM, ikut UKM, ikut komunitas, mereka ada kegiatan malam terus nggak bisa balik kos, akhirnya nginep di kos temennya. Itu menurutku tuh menghambat kita untuk Jadi berkreativitas gitu. kayak Itu enggak ini sih ya, kalau aku. maksudnya berarti kamu lebih menyoroti kalau kos yang terlalu ketat sampai ada jam malamnya itu kurang bagus ya, Tin ya. Sampai dimana kita nggak bisa masuk ataupun harus pulang on time gitu-gitu ya. Harus on time, nggak bisa kayak kalau telat ya udah gitu tuh nggak Terlalu kaku ya terlalu berarti. kaku ya, itu kayak nggak Itu menurut kamu kayak gitu ya berarti. nggak ideal banget sih. Apalagi, Tin, selain masalah aturan jam malam, apa yang membuat kamu ngerasa kos yang nyaman tuh kayak gimana? Bersih pertama, Oh ya, bersih, betul. aman dalam Oh iya, aman betul, betul, aman aman. aman itu Aman. nyaman buat kita, Iya, karena betul. kan kos itu tuh kayak rumah kita gitu loh, rumah kedua. Kalau nggak aman ya nggak nyaman. Betul. Aman banget sih. Terus Apalagi? nggak jauh dari Kampus. nggak jauh dari tempat berbelanja. Oh iya, betul. Cewek banget ya Cewek berbelanja. banget, iya. Iya, betul, betul. Nah teman-teman, tadi udah kita bahas secara sekilas ya mengenai kayak kos ideal menurut kita tuh seperti apa. Nah nanti coba drop your comment, kos ideal menurut kalian tuh seperti apa ya. Apa aja sih pertimbangan yang membuat kalian itu Memilih kos itu. apa aja pertimbangannya kayak Apalagi gitu. ini kan lagi musim ajaran baru ya. Pasti teman-teman yang baru keterima jalur Kuliah. SNM, SBM, Mandiri ini kan sudah mulai cari kos-kosan. Iya, betul. Terus yang tahun lalu yang masih kuliah di rumah secara online, sekarang kan udah Nyari kos. offline semua. Iya, betul. Kriteria kos kalian tuh gimana sih? Nanti Iya. drop di bawah di komen, kita sharing-sharing sama-sama dengan teman-teman yang lain. Betul, betul. Nah sekarang aku mau cerita lebih ke pengalaman ya, Tin ya. Pengalaman dalam artian kita kos. Jadi seperti yang udah aku sampaikan tadi, kan aku pernah kos di kos bebas gitu, Tin, Iya. ceritanya. Gimana tuh? Iya, bebasnya tuh benar-benar bebas banget ya teman-teman. Jadi aku tuh kosnya tidak sama pengelola. Jadi pengelolanya itu emang orang jauh dan kosnya itu dikelola sama anak kampus itu sendiri ibaratnya. Jadi ya kita bebas banget, nggak ada jam malamnya, mau pulang jam berapa oke, kemudian juga bawa siapa aja itu juga Oke. bawa siapa aja ini ya kalian paham lah guys, kalau kos cowok bawa cewek itu di kosku dulu tuh boleh loh, Tin. Nginep cewek boleh loh. Ya. Boleh ini dalam artian ya wes, kalau nggak ketahuan ya nggak apa-apa guys. Dan juga bebasnya apa lagi ya, Tin, jadi semua itu diatur sama anak kos sendiri, dari segi kebersihan, listrik dan sebagainya itu semuanya diatur. Jadi kayak SIM sampai kayak ngontrak, Tin, rasanya itu karena semuanya itu diatur. Cuman bedanya kalau ngontrak kan bayarnya tahunan. Iya, Kalau kamu kita kan bulanan. bayarnya tuh Cuma per beda 3 gitu, bulan. Kak. Beda itu tok kan ya. Iya, kayaknya itu aja sih. Tapi apa-apa juga kita masih koordinasi sama pemiliknya, tapi dalam segi apa ya, aktivitas di dalam kos itu semuanya tuh dikelola sama anak kos sendiri. Dan mungkin ya teman-teman, aku nggak tahu ya,
kos bebas itu juga mungkin ada pasarnya sendiri ya, mungkin ya Tin, ada pasarnya sendiri, mungkin ada mahasiswa yang emang lagi nyari Kos bebas. kos bebas karena emang ya nggak bisa pisah sama pacarnya atau mungkin lagi cari tempat sama pacarnya juga aku nggak tahu. Tapi aku punya pengalaman ya teman-teman, dimana pada saat aku kos aku tuh ya saking bebasnya tuh sering banget ngelihat teman-teman aku tuh bawa cewek ke kos Tin. Ke kos ini bukan cuma ke kos ya teman-teman, tapi ke kamar, literally ke kamar, dan ya mereka melakukan apa aku nggak tahu, tapi Karena udah ada era pribadi mereka kan. iya kayak gitu. Cuman ada beberapa pengalaman yang menurut aku gak nyaman buat aku pribadi. Ini mungkin lebih ke perspektif ya, karena aku juga sekarang mau tanya Titin deh. Titin kan kos cewek ya jelasnya ya. Kalau kos cewek dimasukin cowok ibarat, kamu gimana rasanya sebagai cewek ngelihat itu? Atau teman kamu deh meskipun gitu ngelihat ada cowok masuk gitu, kamu gimana responnya? Gak nyaman sih kalau aku, bener-bener gak nyaman karena kosku tuh gini, sebelah kosku itu kok depannya kos cowok cewek, belakangnya kos cowok. Dimana di kos cowok itu sebenarnya tingkat 2, cuma deknya itu masih belum ada. Jadi teman-teman kos yang di situ tuh yang cowok itu sering cari sinyal di atas. Nah, sedangkan kosku itu di atasnya itu kan kelihatan kamar mandi, jemuran. Nah, itu sih yang membuat aku gak nyaman kalau mau ke dapur ke apa, karena kan di daerah di kos, apalagi kos-kos cewek kan kita lepas jilbab. Terus juga ada ya teman-teman yang mandi yang hanya pakai apa namanya penutup aja, nggak pakai yang lain-lain gitu loh. Itu yang nggak nyamannya di situ sih, karena kan akan aku muslim gitu loh, kalau rambutnya kelihatan cowok itu kan malu gitu loh, jadi nggak nyamannya di situ. Juga pernah ada kayak dikasih tahu sama bu kos memang kalau mbak ini itu suaminya di situ di kamar kos itu, jadi nanti kalau mau ke kamar mandi mau ke apa jangan kaget kalau ada cowok gitu loh. Tapi ya memang meskipun kayak gitu kan ada Tetep ya. toleransi kita kalau yang Emang kenal atau kena ada karena itu kan nggak lama, dan apa namanya suaminya mbaknya sendiri itu di dalam kamar terus ya gitu mungkin loh. mereka juga apa ya tahu ya, misalnya Karena kalau mau pergi dari kos, oh gitu boyongan. boyongan. Jadi mau beres-beres barang, makanya ada cowok yang Jadi ada istirahat di toleransinya sana. ya kalau gitu ya. Tapi kalau random Tin kayak pacar gitu-gitu, pacarnya dari teman kamu bawa cewek gitu, bawa cowok sorry. Gak pernah sih sejauh ini tuh. Tapi misalkan. Gak boleh. Misalkan ada ya nggak nyaman banget sih aku. Iya benar sih. Nah ini di tahapan itu ya Titin mungkin cewek ngelihatnya aja risih ya lah. Aku dulu itu kan gimana ya teman-teman ya. Kalau cowok kan pasti kita ada sungkan ya. Ibaratnya gini, kalau ada teman kamu cowok bawa ceweknya ke kos gitu loh. Kita mau ngomong nggak nyaman kan sungkan gitu loh. Takutnya benar. dibilang iri lah, takutnya dibilang jomblo lah, dikata apa. Nggak hanya cowok, cewek juga Ya, kan nggak enak. karena kalau aku mau dulu negur. karena aku dulu tuh sampai juga di tahapan nggak nyaman karena gini guys, aku juga nggak tahu ya, mungkin ada di sini cowok-cowok yang mungkin memberikan kenyamanan, membuat ceweknya pas datang ke kosnya tuh kayak nggak apa-apa kok gitu loh. Nah pada saat itu aku kan pulang kuliah ya, dan emang kampusku kan panas gitu loh kalau siang gitu, jadi kan aku nggak pakai baju tapi pakai celana lah ya, bisa di kamar mandi beres-beres gitu. Terus ada cewek nih nongkrong depan kamar, ibaratnya di lorong gitu loh Tin, kan lorongnya bener-bener sebelah sama kamar aku gitu loh. Nah pacarnya ini tiba-tiba kayak nyeletuk gitu loh, bilang kayak, loh Nggak malu. Chris nggak malu ta, ini loh ada cewek masa nggak pakai baju, dibilang gitu guys aku. Terus aku juga mikir, kan aku lagi ini ya panas ya, maksudnya kayak lagi emosi juga mungkin, kayak tiba-tiba dibilang gitu ya aku langsung nyeletuk juga kayak, loh ya kan ini kosku gitu lah, aku bayar gitu, terus ngapain aku harus malu Tin, ibaratnya ya nggak sih? Iya. Ya dia yang seharusnya malu, dia itu maksudnya ceweknya ya itu harusnya yang malu gitu loh masuk ke kos cowok gitu loh, karena ya ibaratnya ini tuh udah wilayahku, dia udah masuk ke wilayah cowok gitu loh, seharusnya dia yang malu gitu loh. Dari semenjak itu guys, ya mereka mungkin ya salty ataupun agak sakit hati ataupun gimana, kita nggak pernah nyapa aku, cuman aku yang ngerasa bener gitu loh, paham gak sih Tin? Kayak Ada pembenaran di setiap pihak. ya maksudnya kayak ya tahu batas lah teman-teman. Maksudnya kalau di sini teman-teman punya pacar ya, kemudian juga bawa ceweknya ke kos ya, dipikir-pikir lagi gitu loh. Kalau menurut kamu oke, ya belum tentu penghuni lain itu oke, paham nggak sih? Meskipun aturannya bebas, tapi kayak Ya kalau memang ya aneh sih menurutku. nggak gitu, maksudnya meskipun bawa ke kos, setidaknya tidak mengganggu penghuni lain. ya setidaknya Artinya- jangan sampai masuk kamar sih, atau enggak jangan sampai ke lorong-lorong yang emang riwa-riwinya cowoknya di situ gitu loh, paham nggak sih? Din? Iya, iya. Di depan mungkin ada teras atau living room kan ya. Di tempat kamu kos itu ada tempat nggak? Ada sih Tin, Maksudnya cuman tempat emang untuk terima tamu gitu. ya ada, tapi emang ya lesehan, nggak ada tempat duduk gitu loh Re. Ya kalau emang dibilang gak nyaman ya terus ngapain dibawa ke kos gitu loh, paham gak sih? Ya kayak Kalau gitu. kalau ada kan, aku pernah main di kos temanku kan, di depan kampus memang ada di depannya
kos itu kayak di terasnya itu ada satu ruangan yang terbuka. Oh, Itu I buat see. terima tamu, buat cowok kerja sama kerja kelompok, cewek cowok jadi satu di situ itu ada. Jadi terpisah sama kamar. Jadi pintunya ini pintu ya teman-teman ya. Ini kan sudah kamar kos di sini. Nah di depan sini tuh ada satu ruangan yang buat terima tamu itu. Oh, jadi kayak masih ada tetap privacy itu ya, ada space-nya gitu. Enggak, akhirnya enggak ke kamar-kamar. Iya benar. Di depan itu dan aku itu dulu ke kamar-kamar jadi cewek. Aku nggak tahu karena ceweknya nggak ini ada kok nggak tempatnya. malu. Aku nggak paham sih ceweknya, aku juga nggak malu gitu loh. Dan aku juga nggak tahu ya. Dan cewek-cewek yang dibawa temanku itu emang kayaknya mencoba untuk friendly gitu loh. Mungkin strateginya mereka buat nyaman. Nanti kayak diajak ngomong semuanya gitu. Dan aku nggak nyaman. Kayak ngapain kayak ngapain gitu loh maksudnya. Dan juga ya beberapa kali aku mergokin sih guys, kayak mereka itu sampai malam gitu loh nginep-nginep juga di kos gitu. Aku jadi kayak ini kenapa sih kayak gitu-gitu Tin. Jadi aku jujur nggak nyaman kayak gitu. Nah Makin nggak nyamannya kamu karena ada sesuatu yang mungkin kamu tahu gitu ya loh. tahu ya, aku nggak bisa jelasin lebih detail ya apa yang tak lihat gitu. Tapi yang jelas ya mereka itu ya di kamar gitu loh pokoknya guys. Dan aku nggak nyaman di situ. Sampai akhirnya aku pindah pokoknya dari situ. Karena kembali lagi ya teman-teman, mungkin kalau di sini teman-teman suka dengan kos bebas, ya aku nggak tahu ya. Tapi kalau buat aku pribadi, bebas itu sebetulnya juga harus ada aturan gitu loh, Tin. Nggak yang sebebas bebas los gitu loh. Karena ya kembali lagi, ya apa-apanya itu harus ada izin, harus respect juga sama orang lain yang kos di situ gitu loh. Jadi sampai bawa cewek itu menurut aku udah nggak enak sih menurut bebas aku. bebas terikat lah ya Karena gini istilahnya. Tin, karena gini, aku nggak mempermasalahkan kalau mereka doing something ya gitu. Ya kita terbuka aja, terbuka ya guys ya. Kalau mereka doing something di kamar nggak masalah gitu. Tapi kalau udah riwa-riwi terus juga aksesnya dia tuh udah kayak kosnya sendiri gitu, itu menurut aku yang terganggu. Kayak aku mau nggak pakai baju jadi yang biasanya biasa jadinya terganggu kayak gitu-gitu. Terus akhirnya kayak dilihat orang di luar juga kan nggak enak gitu loh. Mas kok kosnya bawa cewek gitu-gitu, itu juga pernah ada omongan kayak gitu. Dan ya gimana gitu loh, masa ya aku tiba-tiba negor, karena aku juga nggak enak gitu loh. Karena aku nggak punya hak untuk negor karena aku bukan ownernya pada saat itu. Iya, paham. Dan ini cerita terakhir guys, yang paling penting yang malah CCTV tadi Tin. Iya ya, gimana Saking bebasnya ya teman-teman ya, aku tuh kan pernah kehilangan laptop. Iya. Literally kehilangan laptop di Kasian kosan. banget, guys. Iya, itu benar-benar titik terendah itu karena kehilangan laptop. Dan aku tuh mau komplain masalah CCTV karena kan nggak ada CCTV-nya ya Tin ya di kos nggak itu. ada keamanannya Nggak lah ada keamanannya. Aku tuh kayak approach gitu ke pemiliknya, bilang, Pak bisa nggak sih masang CCTV gitu loh biar kedepannya itu lebih aman kayak gitu Tin. Tapi jawabannya tuh bener-bener apa ya Tin, ngagetin dan blunder banget. Karena dia tuh bilang bahwasannya, loh mas nanti kalau pasang CCTV teman-temannya yang lain nggak nyaman gimana gitu loh. Aku kan jadi mikir ya, maksudnya gini loh, mas ada sih orang dikasih keamanan yang lebih kok malah nggak nyaman gitu loh. Ternyata konteksnya adalah ya kalau ibaratnya penghuni lain itu bawa cewek itu gimana, takutnya nggak nyaman. Jadi emang owner kos-kosku itu sebenarnya udah tahu ya. udah tahu dan kayaknya mau marketkan kosnya itu bebas gak apa-apa gitu loh Tin. Jadi itu aku yang langsung kayak wah gak beres sih. Yang menurut aku keamanan yang nomor 1 malah jadi nomor sekian. Karena ya aku apesnya aku gitu loh yang hilang laptop. Jadi aku Kenapa langsung kok pas kamu gitu ya? ya nggak tahu ya, mungkin apesku Iya, juga sih Tin. apesnya Cuman kamu. ya dari responnya aja menurutku tuh kurang kooperatif. Sesuai. Iya, kayak ibarat keamananku meskipun aku yang apes harusnya kan jadi pelajaran yang lain gitu loh. Malah tambah dibuat ya yang lain kalau bawa cewek gimana, kan tambah nggak nyaman kalau ada CCTV. Nah itu aku yang kayak wis red flag ini ibaratnya. Aku langsung cabut cari kos lain teman-teman, karena aku nggak bisa kayak gitu. Buat teman-teman nanti yang lagi nyari kos-kosan, jadi mungkin dipertimbangkan lagi ya teman-teman. Maksudnya aku paham banget kok kalau kalian kos itu kan pengen bebas, pengen yang nggak diatur, pengen yang apa-apa itu diatur sendiri gitu Iya, kan. bener. Cuman dipikir-pikir lagi bahwasannya yang terlalu bebas seperti kosku tadi itu juga kurang bagus, kurang nyaman juga. Dan juga ya kembali lagi ke perspektif masing-masing ya. Maksudnya di sini juga kita menyampaikan sesuai dengan apa yang kita rasakan. Dan juga buat teman-teman yang nanti merantau kuliah apalagi kos sendiri, sering-sering komunikasi sama teman-teman dan juga ibu kosnya kalau ada apa-apa, karena ya kalian nggak punya siapa-siapa gitu loh ya, nggak sih, Tin? Kadang-kadang memang teman nggak bisa diandalkan. Iya terus maksudnya nggak semua teman itu juga baik ya. Maksudnya ibu kos kadang itu juga bisa jadi solusi gitu kalau kamu ada masalah seperti itu. Seenggaknya kalau sebelum kalian menentukan mau kos di mana, tanya-tanya dulu, lihat lokasinya dulu. Jangan, aku tidak merekomendasikan kalian cari kos yang cari di internet. Iya benar. Kos putri, kos putra di ini. Aku tidak Lebih baik mau. survei sendiri sih Survei dulu, menurutku. survei dulu. Iya menurutku survei sendiri. Dan juga kalau emang ada kenalan Iya, yang tanyakan. pernah kos di situ ataupun mbak-mbaknya juga pernah kos di situ, coba ditanya aja kayak gitu. Karena menurutku lebih
tahu. lebih trusted gitu loh, Iya, Tin. Kayak lebih benar-benar. real gitu Kalau daripada kalian nggak punya kenalan, tanyakan Heeh. ke Mas Kris kakak ini aja. Ya, nggak. Silahkan DM. Nanti di banyak rekomendasi. banyak sebenarnya yang kos di UTM itu kan banyak, Tin. Iya. Yang ngechat aku tanya kos-kosan. Maaf ya teman-teman kalau minta nomor-nomor dan sebagainya, aku nggak sekenal itu sama mereka. Cuman kalau rekomendasi tempat aku ngasih kayak gitu. Oh, lokasinya di sini. Iya, aku punya. Yang merekomendasi iya sih. Udah, Tin, kayaknya ya. Udah cukup. Kayaknya Kayaknya udah cukup, panjang udah kali panjang lebar banget. banget ya Kita ini. udah ngobrolin masalah kos-kosan. Jadi kembali lagi buat teman-teman yang punya kriteria khusus kos-kosan tertentu ataupun punya cerita-cerita lucu tentang kos, coba komen di bawah biar kita juga bisa baca kayak gitu. So guys, that's all my video and have a nice day everyone. Bye bye.